Seorang pria diam-diam membeli semua. Semua air mineral sudah dibeli, dan menganggapnya sebagai harta, lalu melemparkannya di kursinya. Melihat tindakan pria ini, para penumpang mengira dia gila, bahkan menghabiskan 100.000 yuan untuk membeli sekumpulan barang yang tidak berguna. Namun, tidak tahu bahwa pria itu sangat sadar saat ini. Bahkan tahu, pesawat ini akan segera menghadapi badai petir. Hanya karena sebenarnya itu adalah perjalanan melintasi waktu dari beberapa tahun kemudian, yang merupakan pesawat yang sama yang mereka tumpangi saat itu. Saat itu pesawat berada di ketinggian 10.000 meter, disambar badai petir di sayapnya, yang menyebabkan hampir semua orang di dalamnya tewas atau terluka. Dan beberapa orang yang selamat dengan keberuntungan, juga terdampar di pulau terpencil oleh ombak. Tidak ada makanan dan air tawar yang bisa diminum. Setelah 5 tahun bertahan hidup dengan sulit, mereka akhirnya menemukan cara untuk melarikan diri dari sini, yaitu harta karun yang tenggelam di dasar laut. Selama mereka bisa mengangkatnya ke pantai, dan mengambil kunci di dalamnya, mereka bisa naik kapal untuk pergi. Tapi yang tidak mereka duga adalah, pada hari dia menemukan kotak itu, dia diserang secara diam-diam oleh pacarnya, yang merebut kotak itu. Saat itu pria baru menyadari bahwa dia telah dimanfaatkan. Namun untungnya, yang bersamanya, King Yao mempertaruhkan nyawanya, menariknya ke darat. Hingga saat itu pria baru bisa melihat dengan jelas wajah lain wanita itu. Liu Ruyan, kenapa kamu melemparku dengan batu? Bodoh, tentu saja itu untuk harta karun. Chu Feng adalah tunanganmu. Kamu bahkan berkolusi dengan orang luar, mengkhianati Chu Feng. Orang luar, kamu beritahu dia, siapa sebenarnya orang luar itu. Tak disangka pacarnya ternyata sudah berkolusi dengan anak orang kaya. Pria yang marah itu segera ingin merebut kembali kotak itu. Namun dia yang baru saja diselamatkan ke darat, sama sekali bukan tandingan. Saat melihat akan dibunuh oleh anak orang kaya, dengan satu tusukan, tiba-tiba gelombang tsunami setinggi ratusan meter datang. Dalam sekejap, semua orang ditelan. Hingga detik terakhir kehidupan, dia baru menyadari, seandainya bisa mengulang sekali lagi, dia pasti akan memilih King Yao di depannya. Mungkin langit mendengar suaranya. Detik berikutnya ketika dia membuka matanya, dia benar-benar kembali sebelum bencana terjadi. Bukankah ini pesawat yang mengalami badai petir di kehidupan sebelumnya? Pesawat itu... Apakah saya terlahir kembali? Pria itu segera mengangkat tangan untuk melihat jam. Memastikan masih ada setengah jam, pesawat akan mengalami badai petir. Saat dia baru saja pulih, dia menemukan bahwa jam ini sama sekali bukan miliknya di kehidupan sebelumnya. Ini juga menjelaskan, kelahirannya kembali bisa mengubah masa depan. Masih ada kesempatan untuk membalikkan akhir. Saat itu dia teringat pesawat. Setelah terkena badai petir, kelas ekonomi yang dia tumpangi hampir seluruhnya hancur. Hanya beberapa orang di kelas 1 yang selamat. Selagi pesawat belum terbang, dia ingin membawa King Yao turun untuk menyelamatkan diri. Tanpa diduga, saat aku berbalik, aku bertabrakan dengan pacarku. Kamu membelikan aku tiket kelas ekonomi. Minggu ini, segera naikkan aku ke kelas 1. Kamu juga pantas duduk di kelas 1. Pergi, sayang kecil. Kamu berani mendorong Ruyan? Apa kamu ingin memberontak? Menyingkir. Jika kamu berani menghalangiku lagi, aku akan menghajarmu juga. Kamu, King Yao, Chu Feng. Seseorang memanggilku. Bagaimana mengatakan seperti asap? Dia juga tunanganmu, kan? Naik kelas 1 itu masalah? Sangat pelit, ya? Iya, benar. Tunanganku. Aku rasa dia hanya selingkuhanmu. Jangan kira aku tidak tahu. Kalian berdua berkolusi, bahkan ingin menipu rumahku bersama. King Yao, kamu ada di mana? Minggu ini, apakah kamu memanggilku? King Yao, akhirnya aku menemukanmu. Cepat, ikut aku turun dari pesawat. Tunggu. Aku bahkan tidak mengenalmu. Kenapa aku harus turun dari pesawat bersamamu? King Yao, dengarkan saya berbicara. Pesawat ini akan mengalami badai petir dalam 25 menit lagi. Jika kamu tidak ingin terdampar di pulau terpencil, ayo cepat turun dari pesawat bersamaku. Pulau apa? Badai apa? Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Chu Feng, bukankah kamu tidak ingin menaikkan kami ke kelas 1? Perlu berkata alasan seperti itu? Iya, langit biru dan matahari putih ini. Di mana badainya? Chu Feng, apakah kamu ingin menggoda wanita cantik ini? Kamu harus mencari cara agar King Yao percaya padaku. Bersihkan. Pesawat benar-benar akan menghadapi badai. Ketika kita terdampar di pulau di kehidupan sebelumnya, aku pernah melihat ada tahi lalat di dada kirimu. Semua, cepat lihat. Gagal menggoda, beralih menjadi mengintip. Gabungkan drama pendek. Apa yang kamu katakan? Kepala pramugari.
Saya adalah kepala pramugari Liu Yi. Apakah ada yang bisa saya bantu? Orang ini, kepala pramugari. Saya ingin turun dari pesawat. Chu Feng, jangan alihkan topik. Ya, kepala pramugari. Saya laporkan, anak ini mengintip dada wanita cantik ini. Tutup mulutmu. Dia tidak hanya menakut-nakuti. Dia juga bilang, pesawat akan menghadapi badai petir. Kita akan jatuh di pulau terpencil. Kepala pramugari, saya tidak ingin hal seperti ini terjadi lagi. Jika hal seperti ini terjadi lagi, saya pasti akan mengeluh kepada Anda. King Yao, pria ini. Pertama, penerbangan kali ini sangat aman. Mohon jangan menciptakan kepanikan. Kedua, pesawat sudah dalam tahap taksi untuk lepas landas. Pintu kabin tertutup. Tidak bisa turun dari pesawat. Terakhir, jika Anda sekali lagi mengganggu penumpang lain, saya akan segera meminta petugas keamanan untuk menangkap Anda. Apa? Pesawat segera akan lepas landas. Apa yang sedang kamu lakukan? Saya ingin turun dari pesawat. Ini adalah pintu darurat. Jika ditarik, apakah kamu bisa membayar 100.000? Jangan bicara tentang 100.000. Bahkan jika 1 juta, saya bisa membayar. Kenapa tidak bisa dibuka? Syukurlah pintu darurat mengalami kerusakan. Jika tidak, kita semua akan mati karena kamu. Apakah seumur hidup ini, saya ditakdirkan untuk mengalami badai petir, terdampar di pulau terpencil? Anak ini, bagaimana kamu masih bisa berbicara? Badai petir apa? Apakah kamu gila? Chu Feng, bukalah matamu yang lebar-lebar. Lihatlah dengan baik. Di luar jendela ini, langit cerah tanpa awan. Cuaca sebaik ini, bagaimana mungkin ada badai petir? Kamu mencari begitu banyak alasan yang tidak masuk akal. Bukankah itu hanya untuk menutupi rasa malu karena ketahuan mengintip? Kepala pramugari, saya tidak ingin diganggu lagi. Mengerti? Maaf, Nona. Saya jamin tidak akan membiarkannya melecehkanmu. King Yao, bersihkan. Tuan Chu, jika Anda tidak ingin ditangkap, sekarang segera kembali ke tempat duduk Anda. Masih ada 15 menit. Akan mengalami badai petir. Pencemaran air sangat serius. Karena sudah ditakdirkan terdampar di pulau terpencil. Sandiwara harus mempersiapkan diri sebelumnya. Air. Kepala pramugari, saya ingin membeli semua air di pesawat. Semua air. Apakah kamu benar-benar berpikir pesawat akan mengalami badai petir? Ingin menyiapkan persediaan. Jangan bilang tidak akan mengalami badai petir. Meskipun itu benar-benar ada, itu juga untuk menyiapkan makanan. Bukan air biasa. Iya, benar. Di Pulau Tandus ini, di mana-mana ada air. Bagaimana? Air laut yang disuling tidak cukup untuk kamu minum. Aku tidak bisa menjual air kepadamu. Kenapa? Minum air di pesawat diperuntukkan bagi semua penumpang. Lagi pula, meskipun aku menjualnya padamu, kamu juga tidak punya tempat untuk menyimpannya. Tidak ada tempat untuk menyimpan. Aku ingin membeli semua kursi di kelas 1. Setelah menghadapi badai petir, kelas 1 dalam keadaan utuh, tepat untuk menyimpan air. Chu Feng, sekarang aku mengerti. Mari kita duduk di kelas 1. Tadi tidak cukup keras, kenapa begitu cepat menjadi pengecut? Cepat, keluarkan uang. Aku belum pernah duduk di kelas 1. Setidaknya kamu tahu diri. Namun, saya tidak bisa memaafkanmu dengan mudah. Liu Ruyan, apa yang kamu pikirkan? Aku membeli semua kursi di kelas 1 untuk menyimpan air. Menaikkan kelasmu. Bermimpi saja. Chu Feng, kamu. Liu Yi, apakah kamu akan menjualnya atau tidak? Kepala pramugara, saya rasa lebih baik jangan provokasi dia lagi. Kalau tidak, dia akan melompat dari pesawat lagi. Baiklah, saya bisa menjual air kepadamu. Tapi kamu harus berjanji padaku. Tidak boleh membuat keributan lagi. Baik, saya berjanji padamu. Silakan gesek kartu. 100.000. Chu Feng, apa kamu gila? Menghabiskan 100.000 untuk membeli air. Kamu lahir di tahun sapi. Anak ini, Chu Feng, dia benar-benar bersiap untuk bertempur di pulau terpencil. Dia hanya bermimpi di siang bolong. Membeli sebanyak ini air. Tidak takut mati kekenyangan? Timer digital 10 menit. Masih ada 10 menit. Waktu hampir habis. Saya sekarang membutuhkan kalian. Bantu aku mengambil semua air ke kabin kelas 1. Tuan Chu, kami adalah pramugari, bukan tukang antar air. Kami paling banyak hanya bisa memberikan Anda menyediakan sebuah kereta dorong kecil. Lihat tidak, bahkan kepala pramugara pun tidak ingin melayaninya. Seperti orang gila seperti ini, siapa yang mau membantunya? Baik,
Kalau begitu berikan saya kereta dorong kecil. Saya akan membawanya sendiri. Gangguan jiwa. Liu Ruyan, ketika sampai di pulau terpencil, kamu akan berlutut. Tolong beri saya air. Chu Feng, kalau tidak, saya akan membantu kamu pindah. Aku melihat seseorang cukup lelah. Jika kamu mau memberiku, mengakui kesalahan atau meminta maaf, mungkin aku bisa memaafkanmu. Hitung mundur 7 menit. Pesawat akan menghadapi badai petir. Saat itu, aku akan membiarkan kalian semua berlutut dan meminta maaf padaku. Bersihkan. Pesawat masih ada 5 menit. Akan menghadapi badai petir. Tapi kelas 1 seharusnya baik-baik saja. Cepat kenakan sabuk pengamanmu. Sebentar lagi, dapat menyelamatkan nyawamu. Orang ini sedang menggoda lagi. Dia pasti gila memikirkan wanita. Jika dia benar-benar bisa meramalkan kesuksesan, semua pramugari kami dapat menikahinya. Kepala pramugari. Dia sepertinya mendengar. Mendengar, lalu bagaimana? Apa kamu pikir aku takut padanya? Berani membuat keributan. Aku segera meminta petugas keamanan menangkapnya. Namun tentang saran sabuk pengaman, dia benar. Nona Su, silakan kenakan sabuk pengaman. Chu Feng, setelah sampai di pulau, harus memberiku sebotol air ya. Hua gua. Masih ada 3 menit. Harus mempercepat kecepatan. Gangguan jiwa. Masih ada beberapa menit. Masih ada 1 menit. Waktu masih cukup. Mulai menghitung mundur. Semua membuat kami tegang. Inilah badai petir. Ini adalah badai petir. Badai petir ternyata datang lebih awal. Ternyata memang ada badai petir. Apa yang dikatakan Chu Feng itu benar. Ah, bagaimana bisa? Kepala pramugari, bukankah kamu bilang tidak ada badai petir? Silakan semua, kenakan masker oksigen dengan baik. Pakailah pelampung di bawah kursi. Chu Feng, cepat, selamatkan aku. Pergi dari sini. Tidak bisa. Pesawat akan segera jatuh. Dalam kehidupan sebelumnya, pesawat mengalami badai petir. Kelas ekonomi mengalami banyak korban. Harus segera menuju kelas 1. Chu Feng, berikan tanganmu padaku. Apakah dalam hidup ini, bahkan tidak bisa pergi ke pulau terpencil? Haruskah mati di kelas ekonomi? King Yao, apa yang kamu lakukan? Tahan sebentar. Jangan buka sabuk pengaman. Tahan sedikit lagi. Berikan tanganmu padaku. Dan pulau terpencil yang terbangun dari kehidupan sebelumnya. Kelahiran kembali saya. Meskipun menyebabkan efek kupu-kupu. Namun, titik waktu yang umum adalah sama. Tsunami telah datang. 3 hari kemudian di pulau terpencil, akan ada tsunami. Setelah itu, permukaan laut akan naik. Mencoba mengambil harta karun lagi. Sulit seperti mendaki ke langit. Tidak bisa, tidak bisa. Saya harus segera menemukan air minum. Dan kemudian mengambil harta karun dalam waktu 3 hari. Setelah mendapatkan kartu akses, baru bisa membuka basis pulau terpencil. Berlayar pergi. Tidak bisa tiba tepat waktu di kelas 1. Titik pendaratan saya berubah menjadi makanan. Untungnya, King Yao seharusnya memiliki air. Kepala pramugari Liu Yi. Nong nong. Yi, bangunlah. Yi. Yi, bangunlah. Hanya ada napas yang lemah. Apakah ini karena kehilangan darah terlalu banyak? Sepertinya saya harus terlebih dahulu membalut luka. Yi, saya juga melakukan ini untuk menyelamatkanmu. Lagi pula sebelumnya, kamu pernah bilang di pesawat, selama saya berhasil meramalkan, kamu akan setuju untuk menikahiku. Maaf. Apa yang terjadi dengan kamu ini? Kenapa begitu cepat membuka mata? Sudah mau mulai memukul orang. Mesum, kamu berani melepas bajuku. Liu Yi, ini semua demi menyelamatkanmu. Kalau bukan karena saya membalut lukamu, apakah kamu bisa bangun secepat ini? Lagi pula, sebelumnya di pesawat, kamu pernah bilang, selama saya berhasil meramalkan, kamu akan setuju untuk menjadi tunanganku. Begitu cepat melupakan. Kita benar-benar
terdampar di pulau terpencil. Kalau tidak, lalu apa yang harus kita lakukan? Chu Feng, kita tidak akan mati di sini, kan? Tenang saja, selama kamu mengikuti saya, dijamin tidak akan mati. Baiklah, cepat datang ke sini. Tolong kumpulkan bahan-bahan untuk saya. Saya masih harus mencari King Yao. Bersihkan. Aku di sini saja. Kam Chang Wei bertemu denganmu. Semoga kali ini tidak akan ada efek kupu-kupu lagi. Ini benar-benar pulau terpencil. Ternyata apa yang dikatakan Chu Feng itu benar. Mulut sial ini membuat kita benar-benar terdampar di pulau terpencil. Jika saya menemukannya, aku akan mencekiknya sampai mati. Bajingan ini, saya pasti akan membunuhnya sendiri. Wei Ge, kunci kita sekarang adalah bagaimana cara bertahan hidup. Betul. Ayo semua berkumpul untuk rapat. Semua harap tenang sedikit. Sekarang kita terdampar di pulau terpencil. Untuk bisa bertahan hidup, kita harus bersatu. Jadi saya mengusulkan, kita memilih seorang pemimpin. Siapa yang mau mencalonkan diri? Karena semua orang tidak mau, maka hanya saya, Chang Wei, yang akan memikul tugas ini. Siapa yang setuju? Siapa yang menolak? Baik, karena semua setuju, maka saya umumkan, Wei Ge mulai sekarang adalah pemimpin kita. Ayo semua bertepuk tangan. Tenang saja, teman-teman. Selama kalian patuh, saya, Chang Wei, menjamin, kalian akan makan dengan cukup dan berpakaian hangat. Hari ini pergi dan cari untuk saya. Mencari makanan yang jatuh dari pesawat. Ingat, setiap orang harus mendapatkan sesuatu. Siapa yang berani curang, aku membunuhnya. Ayo pergi. Cepat pergi, cepat pergi. Hati-hati sedikit. Kenapa bengong? Cepatlah. Baru saja. Cepat, sudah tidak berani lagi. Sudah tidak berani. Kasihanilah aku, kasihanilah aku. Hari ini aku akan mengampunimu. Siapa lagi yang berani malas? Dia adalah yang berikutnya. Ini adalah yang susah payah aku temukan. Berikan padaku. Kenapa semuanya hanya air mineral? Hanya segini makanan. Sama sekali tidak cukup untuk dibagi. Su King Yao, ini adalah barang yang kau temukan. Makanan mana? Aku tidak menemukan makanan. Hanya menemukan 2 masker oksigen ini. Tidak menemukan makanan. Kenapa nada bicaramu begitu keras? Kalian hanya bilang mencari barang. Tidak ada yang bilang harus mencari makanan. Su King Yao, kau masih berani membantah sampai sekarang.